gitu kan. Nah itulah yang kita terima di bawah, lalu di bawah jangan ribut, gitu. Itu kalau usul saya bang. Makasih bang. Nah, itulah tadi dasar-dasarnya kenapa kami kemudian menggunakan tanggal 25 Desember ini sebagai hari membujuk Allah agar tidak mendatangkan musibah bencana. Karena yang dianggap menjadi anak itu adalah Allah yang nuzul ke bumi. Andai saja orang Kristen itu tidak mengatakan itu, tapi mereka mengatakan dewa, orang Roma, Yunani yang turun ke bumi, nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat sendiri nih buktinya, orang Kristen sendiri memprotes. Internal Kristen aja memprotes gitu loh. Untuk itulah kemudian saya sebagai apologet. Apologet itu kan kita tahu maknanya pembela. Apologet Islam, pembela Islam. Apologet Kristen, pembela Kristen. Yang aneh kalau ada apologet Islam katanya, tapi nggak setuju gitu loh. Itu yang aneh. Nggak setuju tapi koar-koar. Harusnya tidak setuju ya urut uco aja di kamar mandi. Ngapain ikut-ikut angkat suara. Itu yang aneh. Kok nggak setuju? Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang. Ketika kami mengangkat tema tanggal 26 Desember Hari Mu'allaf, kemudian orang Kristen seakan-akan diserang. Padahal itu nggak ada tujuannya. Justru kami yang diserang dalam hal ini gitu loh. Tuhan kami dikatakan beranak. Coba yang dikatakan punya anak itu Theos atau Yahweh. Ya nggak kena ke kami, tapi kan Allah yang disebut di situ dan dibenarkan oleh pakar-pakar teologi itu sendiri. Tinggal menambah kata Nabi Muhammad katanya, maka jadi Islamlah kita. Kan dikatakan Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Rahim. Ya Islamlah punya Tuhan itu. Maka jangan salahkan ketika kami sebagai pembela, sebagai apologet, hadir untuk membujuk pencipta langit dan bumi agar jangan mendatangkan musibah. Karena kalau datang musibah bukan cuma yang membuat kerusakan saja yang kena, tapi semua orang yang bisa kena bencana itu. Itu bang, lagian hari Mu'allaf itu tidak merusak tatanan keberagamaan kita kok. Kita nggak saling menyikut satu sama lain, tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak merusak kemudian prosesi ibadah satu sama lain. Justru tadi yang saya katakan, dengan adanya peringatan hari Mu'allaf, saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan akan menyadari bahwa pada prinsipnya tanggal 25 Desember itu bukan tanggal spesifik, tetapi itu hanyalah makna teologis keilahian yang diberikan kepada Kristus yang justru menjadikan sasaran empuknya Tuhannya umat Islam. Itu bang. Jadi itu bukan secara spesifik tanggal itu tanggal kelahiran, bukan. Itu hanya makna daripada perayaan terang dunia, yaitu Horus, yang nanti belakangan di abad keempat digantikan oleh Yesus kedudukannya di sana. Itu sinkretisme, adanya penyatuan, penggabungan atau penyatuan dua konsep menjadi satu. Begitu saudaraku. Jadi saya kira ini nggak perlu kita panjang lebar. Yang pada intinya silakan saudara-saudaraku Kristen rayakan hari yang kalian anggap sebagai hari raya keagamaan. Kami juga umat Islam merayakan kemenangan teman-teman kami Mu'allaf yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Kita jangan saling mengganggu. Kita masing-masing merayakan apa yang kita anggap baik. Silakan. Oke, makasih bang. Oke lah, sudah bagus argumentasi abang. Hanya memang tetap tadi bilang kami tidak mau begini, makanya jadi tetap ada kesan bahwa kekristenan sedang melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan abang. Makanya kan akhirnya buatlah kegiatan ini supaya moga-moga mereka datang. Itu kan arti mualaf itu ya. Mereka kembali. Nah gitu. Nah itu kan artinya secara langsung berarti didesain untuk mempengaruhi orang yang melakukan tanggal 25 Desember itu, Natal itu, gitu loh bang. Berarti kan tetap ada kesannya. Gitu. Nah, itulah yang saya sebut lebih baik dipisah aja. Kalau saya sebenarnya begini, dalam dialog saya kepada abang, saya dulu pun bilang, saya tidak mau singgung, saya tidak mau kutip, saya tidak mau apa, itu agama abang, itu kitab abang, kan saya gitu kan. Karena saya merasa tidak, ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Sebab apa? Kalau disatukan pasti ada yang korban. Tidak tahu menurut abang. Kalau menurut saya, kalau disatukan itu
iman dari Al-Quran ke misalnya ke Yesus yang ada di Alkitab, pasti nanti akan trouble, maka bagi saya lebih baik stop, tidak ada komunikasi soal mengidentifikasi satu pribadi dengan mendebatkan itu dari sudut pandang masing-masing, karena akan ada keributan. Kecuali begini, yuk kita ngomong presentasi Yesus Kristus menurut abang, menurut Quran, Isa Al-Masih menurut Quran, lalu Yesus Kristus menurut Alkitab, udah selesai. Bukan didebatin gitu loh bang, karena kalau didebatin ya rame sampai di akar rumput, sampai RT RW, sampai di tetanggaan kan gitu. Itu maksud saya bang. Nah kalau saya lebih mengajak abang lah ke depan ini, yuk bikin aja kondusifnya bagaimana kita bersahabat gitu, tanpa mengabaikan bahwa kita harus bersiar keyakinan, tapi lebih mengedepankan kita saudara, bahwa kita anak bangsa, bahwa kita sudah, saya kutip dulu dari abang, kita diciptakan kan dari begini kan, berbeda-beda begitu ya. Ada yang bersuku-suku dan segala macam, beragama-agama kan begitu. Berarti bagaimana kita menghormati itu. Menurut saya gerakan apologet abang itu juga tolonglah itu disisipkan. Ini kita bersaudara gitulah. Sorry bang ya, biar kondusif kita. Lah besok datang di satu tempat, kita ngopi-ngopi dengan dua agama itu, apa yang tidak manis, tidak indah dilihat di bawah. Wah, dua kelompok itu ternyata duduk manis, indah kan? Gitu loh bang. Sorry bang, saya rindu lah itu. Jadi gini saudara, kalau pandangan hari mu'alaf itu seakan-akan mengajak orang mu'alaf, itu nggak ada jalannya ke situ, nggak ada. Karena yang merayakan itu adalah mereka yang sudah mu'alaf, bukan yang belum mu'alaf yang merayakan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat nih teman-teman, tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus sampai terganggu teman kita Kristen. Secara data kita lihat di dalam Lukas 1 ya, dalam Lukas 1 nomor 26 kalau nggak keliru saya. Dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Sudah pasti Gabriel datang di awal sebelum Maria hamil. Taruhlah dia hamil di bulan ke-6. Bulan ke-6 berarti hitungan orang Yahudi. Sefat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz. Berarti bulan Tammuz. Antara Mei dengan Juni, atau antara Juni dengan Juli. Kalau Sivan antara Mei dengan Juni. Bulan ke-6 Maria hamil taruhlah 9 bulan. Berarti Yesus itu lahir ketika Gabriel datang di bulan ke-6, bulan Tammuz. Berarti Av, Elul, Tisri, Hepsvan, kemudian Kislev, Tevet, kemudian Sefat, Adar. Bisa-bisa Yesus itu lahir di bulan Nisan, bulan April atau bulan Maret. Bukan Desember, karena tidak mungkin kemudian bulan ke-6 lantas melahirkan Desember. Berarti Maria hamil 6 bulan. Yesus lahir prematur. Dia harus kita cari tempat kelahiran yang betul-betul matang, menjadi seorang manusia bayi yang sehat. Berarti dia diprediksi lahir itu bulan Nisan atau bulan Adar, bulan 2 atau bulan 3. Kalau dia lahir di bulan Desember, sekali lagi Tuhan Anda lahir prematur. Kasihan itu. Pada bulan ke-6 berarti dia bulan Tammuz. Av, Elul, Zereh, baru Tevet. Tevet itu yang lahir berarti bulan Desember. Desember lahir berarti 6 bulan hamil Maria. Ya prematur bang. Jadi sekali lagi, ya kalau saudara Kristen merasa terganggu, silakan Anda belajar. Ada apa ini? Kok ada keliru kah memang? Nah ternyata banyak hal yang ganjal di situ. Oke, baik. Sebenarnya bukan terganggu, serius bang, bukan terganggu. Kami tidak terganggu, tapi di para apologet di dalam kegerakan kegiatan-kegiatan yang seperti inilah akhirnya mulai dibahas-bahas gitu kan. Kalau di perayaan-perayaan ya amanlah, aman enggak ya, tidaklah. Nah cuman di dalam pegiat-pegiat di sosial gitu kan jadi rame gitu kan. Nah, lalu yang kedua, walaupun tadi abang lagi menjelaskan ini dan itu soal tanggal itu, sekali lagi karena bukan momennya, karena sudah terlalu malam, saya mau tanggapin itu. Tapi kalau nanti kita cari waktu pembuktian itu boleh. Abang bawa data, saya bawa data soal itu ya bang. Nah, boleh. tapi baliklah, boleh lah ya. Terima kasih bang Zuma bahwa sama-sama bang.
abang kondusif dan abang saya lihat sangat-sangat peduli dengan kebersamaan kita yang indah. Saya sangat Iya, senanglah. sip. Oke, tenanglah. Oke, makasih Bang Freddy. Makasih bang ya. Kasih. Sama-sama. Oke, Selamat oke. istirahat Bang. Oke, terima kasih. Udah, makasih bang. Ardiansa. Sorry bang Ardiansa ya. Bang, makasih ya tadi, mohon maaf. Ya, saya mohon saya maaf ya bang, kalau memang saya terlalu jujur ya, mohon maaf ya. Saya maaf bang ya, sorry lah. Thank you bang Ya, ya. ya, ya. Siap, siap, Bang. Makasih. Yo, makasih bang. Saya keluar ya. Oke baik, makasih bang. Makasih. Abangku izinkan saya mengucapkan terima kasih Gurunda Kumaha naon? kepada semua yang ada di sini, termasuk Gurunda Zuma, host dan juga Aki Kores dan semuanya yang hadir di sini, dan juga teman-teman yang udah memberikan sedikit rezekinya kepada saya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu teman-teman. Jadi semuanya saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut Gurunda. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Ya, saya kira gitu teman-teman sekalian. Tema kita udah jelas dari tadi ya. Di awal kita membahas apakah iblis itu bisa menyamar menjadi Yesus. Kita uraikan data sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ternyata Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Dia. Artinya penyesatnya ini iblis, maka bisa menyamar menjadi Yesus. Itu intinya itu di situ. Tetapi tujuan kita mengkaji ini, latar belakang kita sebagai seorang Muslim ya karena Al-Quran yang menjelaskan lebih awal kepada kita umat Islam ini bahwasanya Allah menjadikan orang-orang kafir ini sebagai materi di dalam Al-Quran untuk menjadi acuan pembelajaran bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah hikmat berkah yang luar biasa terhadap manusia ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah agar manusia menghayati ayat-ayatnya dan manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana iblis berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan kita keturunan Adam mau mengikuti kemudian keinginan iblis, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Baqarah, di antaranya juga surah Shad yang menjelaskan itu. Bagaimana ketika Allah menguji para malaikat, di antaranya ada iblis yang kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu bersumpah mereka ini untuk menyesatkan manusia. Dan penyesatannya tidak dilakukan hanya pada Nabi Adam, tapi pada seluruh keturunan, termasuk kita yang ada di sini. Sehingga memang kita harus waspada. Kita memang harus berhati-hati. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam kesesatan, membantu iblis dalam mendurhakai Allah. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Makanya kita harus memang waspada, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam ayat lain, contoh di dalam surah An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah selain berhala dan mereka tidak menyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Itu kata Quran. Makanya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak keturunan kita supaya mereka jangan tergoda oleh kenikmatan yang sifatnya sesaat tetapi kemudian membinasakan di kehidupan yang kekal. Sekira begitu sahabat-sahabatku. Kalau masih ada lagi saudara kita dari non-muslim yang ingin membahas ini, silakan. Pada intinya kita bertanya, bisakah iblis itu menyamar seperti Yesus, menjadi Yesus? Itu pertanyaan.
Dan itu bisa kemudian juga bertanya kepada kita umat Islam, bisakah iblis menyamar menjadi Nabi Muhammad? Tak ada dalil. Tapi kalau Yesus sendiri jelas mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namanya. Silakan teman-teman, adik-adik saya yang ada di sini untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, Ustadz Miftah. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, masya Allah, sehat. Masya Allah. Gurunda, Ya, sebaliknya siap. Gurunda, sehat. Silakan diambil alih sementara kita makan pagi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gunda. Bunda Rahma juga ada ternyata sembunyi di sudut. Ngapain di sudut-sudut, Bun? Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kangen juga sama Bunda Rahma ini. Silakan Bunda, diambil alih Terima sementara. kasih. Iya, iya. Kita sapa dulu tamu ya. Orang Kristen, Muslim. Mama Cucu, gambar anjing. Cucu. Gambar anjingnya nggak usah disebutkan kali. Aduh, Bunda Rahma ini. Iya. Cucu. Ini dari tadi multi loh. Mungkin dia salah pencet ya. Cucu. Cucunya siapa sih? Oh, cucu Bubu. Cucu Bubu. Aduh, kawan-kawan. Salah pencet rupanya ya. Jadi teman-teman Kristen silahkan naik ya. Masya Allah ya. Tolong yang Kristen yang multi ya teman-teman. Tolong Kristen. Biar Gurunda diskusi. Karena udah lama ya, jarang-jarang diskusi Gurunda ya teman-teman. Suaranya yang merdu itu banyak yang pengen denger. Edukasinya yang mantap. Masya Allah ya, ayo. Judulnya Iblis Bisa Menyamar Jadi Yesus. Oh, ayo teman-teman. Nah itu kan banyak yang merindukan suara Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi. Ayo teman-teman Kristen. Bang Abi, Assalamualaikum. Itu banyak kangen di bawah. Tapi Gurunda itu butuh minum, butuh istirahat sedikit sebentar. Ini lagi. Bang Ardi mana ke pental? Si Frederika tadi. Naik lagi bang. Ayo multi. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Iblis malaikat terang. Apa ini ya? Ini momen langka loh. Kalau Oten itu diskusi dengan Gurunda itu keren. Beliau guru kami, beliau panglima api. Ayo. Momen langka loh. Pada kabur Oten kah? Masa 2000 sekian gak ada Oten? Sambil Silakan, menunggu Ustaz. sambil menunggu Oten ya. Silakan buat teman-teman Kristen ya. Boleh ya sedikit ini ya. Silakan. Gurunda dan ini
meneruskan tadi ya, sambil menunggu silakan. Saya menyimak sedikit tentang tadi ya. Ketika kita sebagai umat Islam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, umat Islam itu mempunyai legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dijadikan dan dinamakan kemudian juga disebut sebagai umat terbaik, umat yang paling utama di alam raya ini, menjadi umat baginda Nabi? Apa itu sebabnya? Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit melabeli kita umat terbaik itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena apa? Kita menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk selalu menggaung-gaungkan mana yang baik, mana yang benar. Dan salah satu kemunkaran yang paling besar di alam raya ini ketika ada orang menuhankan orang. Ketika ada orang memaksakan manusia dijadikan Tuhan. Itu adalah kemunkaran yang paling luar biasa. Zolim di atas zolim. Maka kenapa kita mengajak pada 25 Desember itu adalah kemunkaran besar? Kemudian apa? Ibdalul munkar bil khair. Mengganti kemunkaran tersebut dengan kebaikan. Ini ada tamu silakan. Oh, ini mah orang miring ini mah. Abigail ini. Siap. Susah diskusi sama Abigail ini. Selamat malam. Shalom. Ya. Selamat Natal dan Halo. Tahun Baru. Sudah tutup salon. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ah, ini sih ini nih. Iya sih. Tengok lagi. Ada poninya ini ya. Masih hidup kok rupanya, Bang. Puji Tuhan. Harui. Puji tukang. Fotonya siapa kok pakai itu? Oh, nanti kalau ada macam-macam dengan saya, ini yang maju. Kalau kalian macam-macam. Lah, mampus. Mark Sonto loh. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam. Very happy. Saya sangat bahagia bangga punya saudara baru yang barusan lahir di tanggal 25 Desember. Congrats. Selamat. Dan I do agree. Saya setuju dengan ide-ide ini. Karena menyambut tadi ada itu tadi siapa tadi itu orang Kristen yang ya itulah. Saya berterima kasih Bang Zuma sudah mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan kita mungkin semuanya Muslim di sini terwakili. Apa yang hendak ingin disampaikan di antaranya adalah ya begitulah. Semua sudah bisa memahami. Yang utama saya yang ingin menambahkan, barangkali bisa dikoreksi untuk dasar kenapa memakai tanggal 25 Desember dari sisi sosiologi, politik, ekonomi atau secara integral. Tapi dari sisi hukum kita mengenal bahwa adanya suatu tradisi mungkin ini adalah sebagian dari membuat tradisi baru, karena di luar dalil agama bahwa tanggal 25 Desember dalilnya Kristen tidak bisa membuktikan, dan kita 25 Desember sebagai hari kelahiran para mu'alaf, dalilnya bukan dari agama, bukan, tapi kita pakai dalil dasarnya dari mungkin bisa menjadi hukum adat atau tradisi, karena prinsip utama kan tidak saling menyakiti, justru yang tersakiti adalah
saya dan Anda mudah-mudahan merasakan ketika Tuhanku dikatakan punya anak dan kalian mengaku-ngaku anaknya Tuhanku. Ini sangat menyakitkan terus. Masya Allah, mantap. Lalu kemudian orang-orang asing di sana, when the Englishman mendengarkan orang-orang Indonesia berkata, telah lahir anak Allah. Who is Allah? What is Allah? This is time. Inilah waktunya. Kau berpikir, saudara. Pakai otakmu, bukan dengkulmu. Pikir. Sejak kapan itu Tuhannya orang Islam punya anak? Sejak kapan kau punya Tuhan bernama Allah? Sejak kapan Allah itu menjadi gelar yang bisa kau permainkan, kau letakkan pada hal-hal yang tidak pantas bagi kami? Bang, kok jadi saya betul bang, setuju bang. Salah, kalau Oten salah tulis jelema disembah, aduh dasar ontohot pokoknya Oten salah. Salah pokoknya Otennya bang ya. Oke, jelema disembah dasar setuju. Siap. Ini saudari sista saya, maaf, saya bangga kau cerdas. Oke, terima kasih host semuanya. Siap Assalamualaikum. Bunda Emira Sukron. Pokoknya jelema belagu gue nyembah jelema ya. Aduh manusia disembah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pokoknya- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Oten yang penghujat salah ini. pokoknya ya. Penghujat nih. Hujan nih, hujan. Abang lagu lu kangen banget nih sama abang. Lanjut lu. Ya. Naikin lagi Otennya. Ya, Sukron Bunda Emira. Masya Allah. Ayo, Ten, naik Ten, sini Ten, jangan takut. Sini naik. Ini temanya sangat mengedukasi kita semuanya ya. Benar nggak iblis ini bisa menyamar jadi Yesus? Aduh, jangan-jangan yang datang ke Paulus itu adalah Sibilis Sisis nih. Ayo, kalian nyembah Sibilis Sisis ternyata guys. Tapi ada hal yang menarik Bang Kian Santang tentang judul ini ya, Bang Kian Santang ya. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Ya, Bang Novan. Di mana? Menariknya di mana nih? Ini sahabat dulu barangkali. Nanti kita lanjut. Ya, Novan. Doi. Doi. Ngapo kamu? Bang Doi. Siapa? Minta naik tapi ricu. Yang naik yang Kristen dulu ya. Katanya kangen sama Bang Juma, sama Gurunda. Kalau yang naik Muslim semua nanti nggak ada debat dong. Jadi curhat dong. Aduh. Yuk lanjut Gus Miftah. Iya. Coba kalau kita flashback ke belakang, jauh ke belakang. Ada makhluk pertama, yaitu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jin Ajazil. Kemudian dia menolak bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Setelah itu iblis itu diusir oleh Allah dari sorga. Namun apa ketika diusir iblis yang dikatakannya? Kata iblis, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Iblis saja, makhluk yang terlaknat di muka bumi sampai hari kiamat, makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengagungkan sang penciptanya. Demi kemuliaanmu, demi kemahaperkasaanmu, demi kemahaagunganmu, aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Iblis saja, makhluk terkutuk, masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Maha Perkasa. Lah ini ada manusia nongkrong di muka bumi, nongkrong di bumi ini,
kemudian menuhankan manusia, tidak mengakui Allah itu Tuhan yang esa. Coba, lebih daripada sibilis. Ketika kita menyebut nama terkutuk, ketika kita menyebut nama terlaknat, pasti itu berhubungan dengan yang namanya sibilis, setan, dedemit, gentayangan, pocong, segala macam yang buruk-buruk. Nah, makhluk terburuk saja masih mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada manusia diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan nurani, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim, tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya menyekutukan, kalau menyekutukan itu menduakan, tapi aliteng itu malah mentigakan, lebih daripada sibilis. Mensekutukannya saja, mensejajarkannya saja dengan makhluk yang lain yang setara, itu perbuatan zolim, sedolim-dolimnya zolim. Lah ini ada aliteng mentigakan Tuhan. Iblis saja tidak pernah menganggap dirinya anak Tuhan, tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Tuhan, tapi ini ada aliteng mengaku anak Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu kenapa di tanggal 25 Desember ini kita sebagai muslim ibdalul munkar bil khair, mengganti kemunkaran yang sangat besar dengan kebaikan. Waduh, putus-putus. Bang wawancara. Ya, Bang wawancara. Kalau dilihat dari muka dan sinyalnya nih Oten nih. Dibuka mute-nya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Bang. Cuma Siap. semangat Iya. ya, Bang. Semangat, Iya. Bang. Semangat. Iya, iya. Makasih ya, Bang. Oke, Bang. Yo. Oke, Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, woi. Saya pikir umat Cibarokokok. Ayo naik sini umat Cibarokokok. Nih, temanya nih. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Yuk, gas. Lanjut dulu, Gus. Iya, iya itu teman-teman. Aliteng lebih daripada sibilis. Tadi yang saya katakan, iblis saja tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang terkutuk, terlaknat saja tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aliteng kita tahu mentigakan Tuhan. 2 dengan 3, coba banyak mana? Tentu banyak 3 kan? Iblis tidak mensekutukan Allah. Dia diusir dari surga tersebut karena kesombongannya. Nah, aliteng menganggap ada Tuhan menjadi manusia, kemudian memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sudah mah begitu, Tuhannya dihinakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Coba, berlipat ganda kuadrat ini, kemusyrikan yang kuadrat. Sudah mah mentigakan Tuhan, Tuhannya dijadikan manusia, setelah menjadi manusia dihinakan pula. Mati terkutuk. Zolim di atas zolim, musyrik kuadrat. Itulah kenapa kita selalu menggaungkan, mengajak mereka kepada kebaikan kembali lagi. Dan legitimasi kita jelas, SK kita jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bahwasanya apa? Perintahnya secara eksplisit terpampang di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum
alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Legitimasi kita jelas untuk mengajak mereka, hei ahli kitab, ta'alau, kemarilah kalian, kemarilah kepada kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama antara kita dan antaramu? Apa? Alla na'budu illallah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, Bang Genta monitor. Bang Genta, dibuka mute-nya Bang. Muslim apa oten Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bang, ada apa Bang? Enggak, mau mendengar monitor aja. Oh oke, siap. Di bawah dulu ya Bang, yang ini ya. Oke, silakan teman-teman Kristen yang minta naik, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim jangan naik dulu biar ada diskusi ya. Jadi jelas teman-teman. Iya. Silakan Kang Tian. Lanjut itu belum ada penyembah semen tiga Tuhan. Oke. Siap. Semen tiga Tuhan. Jadi jelas. Iya. Legitimasi kita jelas ya teman-teman. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali kepada kalimat yang sama, yaitu alla na'budu illallah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan mensekutukan Allah. Menganggap Allah itu ada yang setara, menganggap Allah itu ada yang sebanding. Lebih-lebih yang merendahkan Tuhan, yang membandingkan Tuhan saja itu adalah kemusyrikan yang besar, apalagi menganggap Tuhan itu mati terkutuk. Mereka lebih daripada sibilis. Wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan menganggap sebagian yang lain kepada sebagian yang lain itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim ketika sudah mengajak mereka kemudian tetap saja berpaling, menganggap adanya Tuhan tiga, menganggap adanya Tuhan Bapa, menganggap adanya Tuhan Anak, menganggap adanya Tuhan Roh Kudus tersebut, fa in tawallau faqulu isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, kami orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami muslim. Tetap menjaga akidah kami bahwasanya kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berserah diri kepada Tuhan yang tiga. Jadi jelas teman-teman ya. Maka Al-Quran ini, datangnya Al-Quran yang diembankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk mengungkap tabir, menyingkap rahasia-rahasia busuk, rahasia-rahasia pembodohan yang berabad-abad ini. Dan itu tercantum di dalam Al-Maidah ayat 15. Kita ungkap tabir ini, rahasia-rahasia yang selama ini mereka simpan, kebobrokan-kebobrokan yang mereka selama ini mereka simpan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa 'an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Dengan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yaitu Al-Quranul Karim ini untuk mengungkap, untuk menjelaskan banyak perkara yang mereka sembunyikan dan sebagiannya dibiarkan.
Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai cahaya, di mana kemungkaran bertebaran di seluruh negeri kita yang menyembah anak manusia, maka kewajiban kita adalah ta'alau ila kalimatin sama. Itu teman-teman, kita punya kewajiban itu di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Maka jangan lelah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, anak-anak kita, adik-adik kita dari pemurtadan itu yang terselubung dengan ajaran kasih, ternyata di dalamnya adalah ajaran-ajaran kesyirikan yang sangat besar. Ya, Bang Aldos, monitor. Ya. Kenapa? Halo, Bang Aldius. Bentar, Bang Aldius. Agamanya apa? Kristen apa Oten? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa Allah SWT tidak menjaga Taurat Injil seperti Al-Quran dijaga? Karena Allah bukan satpam. Bukan Al-Quran dijaga itu keasliannya? Ya, karena yang berfirman di Al-Quran Allah. Berarti Taurat Injil bukan Allah gitu. Dari Allah juga, cuma kebanyakan sekarang dari LHI cabang Salemba. Apa? Ya, silakan Gus Miftah dijelasin. Lu diem. Apa larinya? Udah diem. Ya mungkin Bang Zuma udah memonitor kali. Beliau Gurunda atau Kang Ustadz Tarbian. Dilanjut Iya, dulu Gus, soalnya Iya. ini blow on, ini botol dia. Ya kalau Islam itu gini abangku, Tuhannya umat Islam, Tuhannya alam semesta ini tidak bisa diatur-atur oleh manusia, beda dengan Tuhannya Aliteng. Kalau Tuhannya Aliteng itu, Tuhannya malah diatur oleh manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta, termasuk Tuhannya umat Islam itu tidak bisa diintervensi oleh manusia. Termasuk juga kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjaga. Karena apa? Karena akan hadir satu nabi yang membawa kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu abang. Kalau Tuhan umat Islam itu tidak bisa diintervensi. Kalau di abang Tuhannya diatur ya. Ngapain ngasih kitab Injil Taurat kalau nggak dijaga? Kenapa Ya. nggak langsung Al-Quran? Mabuk nih dia Ustaz. Aja Ustaz. Oke, Bang Aldios. Boleh nanya nggak saya, Bang Aldios? Masa nanya balik? Iya, tadi kan udah dijelaskan. Sekarang gini, kenapa Tuhannya abang itu tidak terjaga? Terjaga lah. Kalau terkutuk itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau Tuhannya abang itu terkutuk atau tidak terkutuk? Yang terkutuk itu hukum Taurat, Bang. Gimana? Coba, ulangi Bang. Tuhannya abang terkutuk tidak? Enggak terkutuk. Abang Tuhannya siapa emang Bang? Yesus. Kalau Sang Yesus Juru itu Selamat. mati terkutuk atau mati mulia? Mulia, kemenangan itu. Kalau di Galatia 13 gimana Bang? 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu siapa yang digantung di kayu salib? Itu kan kutuk Taurat. Saya nanya, yang terkutuk digantung di kayu salib itu namanya siapa Bang? Kristus. Yesus bukan?
Iya, Tuhannya siapa? saya. Berarti terkutuk tidak? Yang terkutuk Taurat, hukum Taurat. Hah? Saya tidak bertanya Taurat. Sejak Itu kapan hukum Taurat tergantung di kayu salib? Hukum Taurat itu nggak pernah nyangkut di kayu salib. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhannya Ali teng Yesus. Dasar kau belagu. Yaitu kan menebus dosa. Iya terkutuk tidak? Yang digantungnya. Kok maksa terkutuk? Loh, nah itu Bukannya Islam yang tertulis terkutuk atau tidak terkutuk? terkutuk. Nah, berarti Tuhannya abang terkutuk kan? Iya terus. Oke, kalau makhluk terkutuk, sibilis bukan? Bukan lah. Kalau iblis itu makhluk terkutuk bukan? Terkutuk. Nah, Tuhannya abang juga terkutuk, sama tidak? Beda lah. Beda. Coba abang berpikirlah. Yang namanya makhluk terkutuk itu adalah sibilis, setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, siluman gitu loh. Yesus Nah itu sekarang adalah Tuhannya abang jalan itu mati kebenaran. terkutuk abangku. Yesus itu jalan kebenaran. Bagaimana mungkin menjadi jalan kebenaran? Orang dianya aja terkutuk. Kan tadi terkutuk itu baik atau buruk abang? Jangan ngambil ayat sepotong itulah. Nah, yang tertulis di situ terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Kok diulang-ulang? Emang ada yang lain yang memuliakannya? Ada. Di mana? Banyak. Coba tunjukkan. Sekarang aja saya memuliakannya. Oke, Anda memuliakan. Anda senang nggak ketika Yesus itu mati terkutuk? Kalau demi nebus dosa-dosa mah ya enggak. Coba jawab dulu bang. Abang senang nggak ketika mendengar Yesus itu mati terkutuk? Anda senang tidak? Ya kan konteksnya kalau menebus mah senang, kalau tidak mah ya tidak. Loh, berarti Anda senang kalau Tuhannya itu terkutuk? Kalau menebus dosa senang. Oke, yang menebus itu manusianya atau Tuhannya? Dua-duanya. Siapa ngawadul, siapa dasar berokok, siapa pedagong mana? Oke, siapa pedagong, siapa kolot-kolot, siapa belagung, siapa Kayak tombol HP on off gitu. On off. Gimana abangku? Kayak on off gitu, otomatis dia. Bang, gini bang, pesan Yesus itu kayak gini. Abang ini enggak percaya enggak apa yang dikatakan Yesus itu? Percayalah, sangat percaya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu percaya? Percayalah. Oke, Yesus tuh berpesan kayak gini bang. Gimana tuh? Seperti di Matius 24 nomor 23 itu. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengaku, Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik, itu menurut Yesus jangan percaya atau percaya bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia di balik bilik, jangan kamu percaya. Saya nanya bang, yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu siapa bang? Paulus. Hah? Paulus. Paulus. Orang yang ada di balik jeruji itu bang, siapa bang namanya bang? Jeruji. Iya, di balik bilik itu. Siapa bang? Yesus. Sejak kapan Yesus di penjara ke head aja belgung? Paulus bang. Nah, ketika ada orang di padang gurun itu mengaku bertemu Yesus, menurut abang tadi, menurut Yesus jangan percaya atau percaya bang? Jangan percaya. Jangan Kayak percaya. Kayak diinterogasi. Iya memang menginterogasi supaya abang, akal pikiran abang supaya waras. Udah waras. Oke, kalau memang waras. Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Percaya nggak abang? Kalau pengakuan Paulus ketemu Yesus ya percaya. Kalau menurut Yesusnya jangan percaya atau percaya? Ya jangan percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, abang percaya atau tidak percaya? Kan itu kan menampakkan. Menampakkan. Gimana bang? Katanya abang percaya dengan Yesus. Nah sekarang saya nanya bang, yang menemui Paulus di padang gurun itu berupa sosok atau berupa apa itu bang? Berupa sosok. Di mana dalilnya? Menampakkan diri itu. Menampakkan diri seperti apa coba? Menampakkan seperti apa? Kayak roh halus gitu. Roh halus berarti Jurig aja. Roh halus mah jurig, saya jurig. Enggak begitu lah. Senang banget orang-orang Muslim ini. Itu pengajaran Yesus kan, katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana abang? Iya kan Yesus itu punya kuasa, jadi dia itu bisa menampakkan kemana-mana. Roh halus bahasa teh jurig ke head, siapa berarti nyembah ku jurig selama iya teh teh. Gimana bang? Namanya orang berkuasa begitu. Nih coba, Yesus datang ke dunia itu berapa kali bang? 2 kali. Oke, 2 kali. Pertama kapan? Pertama mengajarin Injil. Oke, ketika lahir, begitu? Iya. Yang keduanya kapan? Yang keduanya pada hari akhir. Pada hari akhir. Ketika Paulus bertemu menghakimi yang adil. Oke. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, diusir nanti sama Yesus. Ya siap. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Paulus, itu di hari akhir atau bukan? Bukan. Berarti itu Yesus bukan? Gimana ya, kan menampakkan loh. Loh, katanya 2 kali katanya. Beda kalau yang hari akhir itu kan berserta tubuhnya gitu. Kan abang yang mengatakan bang, Yesus itu datang ke dunia ini 2 kali. Nah pertama kan sudah kan, yang keduanya di akhir zaman. Maka kenapa tadi Yesus sudah memberikan gambaran?
kepada kalian waspadalah. Nah, berarti kalau misalkan Yesus bertemu dengan Paulus di padang pasir, itu di gurun pasir, berarti berapa kali itu kedatangannya? Lebih dari 2 sih. Lebih dari 2, berarti yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau bukan? Kalau Yesusnya udah di surga itu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo, tebak. Ayo, siapa? Penampakannya itu. Nah, ayo, penampakan itu yuk. Jangan-jangan juri Pak Larang. Ayo. Itulah. Ya terus ayo, siapa? Ayo. Ayo tebak. A. Si iblis sisis, B. Iblis. Bingung dia, ayo. Bingung. Enggak, gimana ya, orang kan dia punya berkuasa Yesus itu. Oh, berarti bohong Kang Kian Santang. Berarti bohong ya Yesus mau datangnya 2 kali tuh. Oh, ngawadul bohong ya? Bohong ya? Berarti bohong. Yesus kan berkuasa. Yesus berkuasa mencabut nyawa manusia nggak? Berkuasa nyabut manusia. Nyawa manusia berkuasa nggak? Kalau ketuhanannya mah iya. Oh, berarti nyawa bundanya, nyawa ibunya dicabut oleh Yesus. Wah, anak durhaka ini, kurang ajar nih anak durhaka. Masa ibu sendiri dicabut nyawanya? Itu kan udah ajalnya. Ya, ibu sendiri dicabut nyawanya, berarti anak durhaka dong. Enggak begitulah. Ya begitu. Yo, siapa yang nyabut nyawa Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya sama aja lah. Oh, berarti anak durhaka ini Gus Miftah, anak durhaka. Kurang ajar nih anak nih. Ibunya sendiri dimatiin, ibunya sendiri. Yang namanya manusia itu tidak kekal. Makanya berbuat baik selama masih hidup. Tuhan sayang kok pada umat-umat. Lah, sedangkan Yesus nggak berbuat baik selama hidupnya. Kata siapa? Kata Bible. Gak ada. Ada. Coba buka di Matius 21 pasal 12. Gus Miftah dibacain tuh. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membalik-balikan meja pedagang di sana. Ini Tuhan atau Satpol PP ini? Alah, Satpol PP ini membalik-balikan meja pedagang lah. Kan jangan di situ lah jualannya, bukan tempatnya. Makanya itu harus ada tempat-tempatnya lah. Ini Bang, Satpol PP saja kalau mau mengusir pedagang kaki 5 yang melanggar aturan itu pakai surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, baru dibubarkan. Lah ini main bubar-bubaran aja itu. Itu begal, preman atau apa itu? Bukannya umat Islam katanya memuliakan Yesus, kok ini? Lah oke, iya betul. Memuliakan Yesus, makanya tadi coba Abang menganggap Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Mati mulia dia. Ini kayaknya ada yang mau nombak nih. Di tab layarnya ya. Kayaknya ada yang mau nombak ini. Barusan hampir ungkat. Yuk digaspol dulu tab layar, posting ulang, share dan loporenya digas ya, loporenya ya biar nggak rungkat ya. Lanjut Gus. Ya silakan Kang Ustadz Ardiansyah atau barangkali gue udah Bang. Kang Ustadz silakan. Tapi dia nih berbicara kayak apa ya? Lemah kali dia. Semangat Bang Eldos Kristen. Habis puasa saya. Habis puasa. Baru buka kalau ini. Habis puasa kok lapar enggak? Setelah selesai puasa. 40 malam saya puasa. Aduh.
Bohong, ini dusta dalam segala halnya. Kristen memang kerjanya ya berbohong teman-teman. Boleh Memang berbohong Aldus ini. dalam 3 hal kan? Oh, kalau Kristen semuanya hal boleh. Enggak lah. Kalau Islam, iyo, kalau dengan dustaku, itu kata si Paulus yang kau rasulkan, yang membawa Kristenkan Paulus. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimiku? Artinya apa? Bolehlah. Baik dengan baik dengan kejujuran ataupun tipu daya, aku memberitakan Kristus, aku tetap bersukacita. Jadi boleh menipu-nipu, itulah ajaran Paulus ya. Ya iblis Ya, bisa tutup toko dulu Kang ya. Tutup toko dulu. Yesus bisa menyamar jadi iblis bisa menyamar jadi Yesus ya. Seperti itu kalau kita baca di 2 Korintus 11 14 ya. Itu 2 Korintus 11:14 di situ tertulis ya bahwa iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dan orang-orang mana dia ya teman-teman? Ayo semangat Bunda. Dan pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran karena akhir hidup mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu mereka menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu daya mereka. Itu kalimat selanjutnya ya, nomor selanjutnya 11:14 menyamar menjadi malaikat terang. Bisa, artinya iblis pun ya sesuatu yang bagus itu enggak selamanya bagus. Bisa saja itu iblis yang menyamar ya. Dan akan berkesudahan dengan dia menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu dayanya. Perlu kita ketahui teman-teman ya, Paulus itu matinya dipenggal. Itulah ya ganjaran yang diterima. Gurunda udah monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Bang, minta satu orang yang di sini Bang untuk bimbing, ada orang yang ada keraguan-keraguan Bang di Kristen Bang, cuman ya nggak tahu dia mau mualaf atau tidak, tapi dia mengatakan udah ragu kata di Kristen, cuman mau arahnya Mana doang dia Bang. Mana orangnya? Itu di Komalnya mau alaf kalau nggak salah. Suruh ke sini Bang. Suruh ke sini ada guru ya dari udah. Suruh ke sini aja, Oke, suruh siap. ke sini aja. Ya Bang. Ya izin Bunda, saya izin turun. Siap. Assalamualaikum. Typing di bawah Bang ya, biar Iya, kita tarik. mumpung ada Gurunda. Oke, siap. Ya, Alpidos. Namanya Ya. siapa? Alpidos atau apa? Aldos. Yesus Masa sekarang Steve? lagi ngapain? Tidak Hah? lagi. Yesus sekarang lagi ngapain? Lagi duduk di sebelah kanan Bapak. Duduk aja, nggak olahraga, fitness atau apa gitu yang bermanfaat. Bukan sama aja lagi ngopi di situ juga. Oh, lagi ngopi. Yesus di situ lagi ngopi. Akang izin sebelum lanjut ke spidol, kita sapa dulu Rudi. Dia minta naik. Rudi, apa saudara? Rudi? Assalamualaikum Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tadi saya tuh cuma nyimak apa yang dibicarain sama Bang Aldos ya. Saya juga dulu mantan oten. Saya mualaf baru 1 tahun Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ayo Bang, kasih tahu dia si Aldus ini supaya dia ikut mualaf. Ya, Ceritain namanya hidayah. pengalamannya Bang. Silakan. Pengalaman jadi Kristen atau oten gitu ya Bunda ya. Boleh. Gerejanya mewah sih Bunda. Terus ya gimana ya? Ibaratnya seperti difasilitasi buat jemaat-jemaat. Cuman ya nggak bisa dibohongin kalau kita jalanin ya pada saat di dalam. Saya juga anak komsel dulu. Jadi setiap seminggu sekali saya komsel. Ada tergantung wilayahnya.
Coba Terus apa itu? Boleh dijelaskan komsel itu apa? Komsel itu biar kuat di dalam iman. Iman Oh, oten lah gitu Bunda. pembekalan ya. Oke, lanjut. Saya juga ngikutin SMK, saya murid Kristus juga pernah. Terus Bang, juga kata Lina Wijaya Komsel itu komando selengkangan, Bang. Yang bener yang mana ini? Aduh, makan selangkang. Silakan Bang, enggak lanjut. lah Bang. Terus ada salah satu gereja juga di Pontianak. Pada saat hari raya begitu, mereka kadang selalu ini membanding-bandingkan karena doktrinnya kalau Yesus Kristus itu di dalam Bible atau di dalam lingkungan gereja lah Bang. Ya seperti sekarang sih saya udah sadar diagung-agungkan seperti ya dianggap Tuhan seperti gitulah Bang. Tapi kita nggak bisa pungkirin kalau saya pada saat saya berdoa dipimpin sama pendeta, ujung-ujungnya kita ada pertanyaan di hati Bang. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan juga, ujung-ujungnya kita jadi bingung di situ. Terus juga apa ya, sedikit rasis juga ya, selalu membanding-bandingkan. Ada yang jelek-jelekin Nabi Muhammad dulu, cuman saya diam aja. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak di kalangan, di dalam itu banyak. Akhirnya istri saya duluan sadar. Istri saya orang Manado. Istri saya duluan sadar, dia tuh sering nonton channel Kodondi. Sering nonton channel Kodondi, akhirnya dia suruh saya lihat. Dan saya sering berdebat sama dia. Saya juga penonton Sang Debaters, Saifuddin Ibrahim juga. Saya penonton mereka. Selalu saya berdebat, terus bertengkar, terus gara-gara masih rasis di dalam Oten pada saat itu Bang. Akhirnya nggak tahu ya namanya hidayah. Terus istri saya ada DM Kodondi dan akhirnya saya mualaf di situ. Sekian sih dari kesaksian saya lah ibaratnya begitu Bunda. Gimana kalau sholat 5 waktunya Bang? Yang membuat Sholat 5 waktu ya? sebentar Aldos, yang membuat tertarik Islam itu apa Bang? Yang pasti tentang ketuhanan Bunda. Itu nggak neko-neko ketauhidannya. Tuhan Terus itu juga sama, beda caranya aja. kalau bagi saya sih gimana ya? Beda cara atau yang pasti itu di dalam Islam kita bertauhidnya beda. Nggak perlu kita tritunggal dan sebagainya. Memang betul, Yesus itu saya anggap sebagai nabi. Kalau saya anggap dia sebagai Tuhan, ada yang janggal di hati saya Bang, terus terang. Pribadi saya sih seperti itu, kalau nggak tahu kalau Abang nih. Masya Allah ya. Jadi mereka-mereka saudara-saudara ya yang kritis berpikir pasti akan mencari kebenaran dan akhirnya bersyahadat. Keren. Beda ya kalau kita simak mereka yang ngaku-ngaku murtad ya. Biasa tuh mimpi lihat Yesus dalam kentang lah, lihat Yesus turun dari bus. Aneh-aneh aku tengok ya. Kalau mereka Iya, ini Bunda. Jadi ya kan? halusinasi ya. Pada saat tiba-tiba lihat Yesus, ternyata Yesus yang ada pernah nonton di film seperti itu. Oke, izin kita sapa ITG Kristen Muslim saudara. Kapir, si ITG kapir. Laknatullah. Santai Bang Kian, santai. Nah, silakan Aldos. Ini kau hadapi dulu mualaf ya. Kalau mualaf tuh pasti cerdas ya. Silakan Bang Rudi sama Aldos dulu. Silakan Aldos. Janganlah yang mualaf jangan debat gimana Bunda Rahma ini. Biar dia diajari gitu loh. Kalau sholatnya gitu, sholat itu Izin bertanya sama Rudi. Kalau dia cara ngaturnya tuh sholat 5 hari. Rudi dulu ya, boleh ya? Kan dia mualaf. Ingat ya, baru 1 tahun ya dalam tahap belajar ya ITG ya. Kalau kau bertanya tentang Islam ke Ustadz Miftah, silakan. Siap.
kalau 1 tahun berarti masih segar-segarnya itu. Nah, Rudi, tolong kamu doa Bapak kami dulu, verifikasi dulu. Bapak kami itu kan Doa Bapak pertama kami di dulu, doa Bapak kami, cepat. Santai kau bro, kapir. Oh, ini. Tipu katanya baru 1 tahun. Kami yang ada di surga. Bapak kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, seperti itulah bang. Intinya kerajaan. Kerajaan di seperti di surga bang. Kau tipu kau. Nggak ada tipu, nggak ada tipu. Abang ngajak saya bersumpah apa? Kau tidak hafal, kau Nggak, berarti saya tidak dibaptis loh di Pontianak, saya dibaptis. Ya kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada urusan kalau dia nggak percaya. Saya hanya verifikasi saja. Ya nggak masalah, nggak masalah. Emang lu siapa untuk memverifikasi orang? Lu siapa? Verifikasi saja. Iya, nggak masalah. Dia mau mualaf kayak mau enggak kayak urusan dia kan. Apa? Kenapa lu kejang-kejang? Bagus. Kenapa lu bagus. kejang-kejang? Nggak apa-apa. Saya dukung. Ya bagus lah, meninggalkan ajaran setan lah. Lucu ya. Katanya baru 1 tahun tapi doa Bapak kami nggak hafal. Doa Bapak kami hafal, cuman kan saya nggak mau hafalin itu lagi. Ya nggak usah Bang Rudi, karena Iya. itu kan Doanya inti dari tuh keimanan simple. kan. Doanya tuh simple. Iya, itu inti Doanya dari simple. keimanan kan. Ya, Bang Kalau Rudi itu- jangan dibacain itu doa iblis itu. Iya. Jangan dibacain doa iblis, lupain aja doa iblis ya. Berdusta boleh ya. Oke ya, sudah ya. Iya, di Kristen boleh berdosa dalam segala hal. Di Kristen boleh. Ya ini Rudi ini orangnya ya. Iya, iya betul bang. Aduh. Nah. Iya, ITG. kenapa lagi? ITG, Ya, sudah. kau ITG, kau sadari kalau Tuhan yang kau Tuhankan itu terkutuk dan orang-orang Tuhan terkutuk. kita berbeda, Tuhan kita nggak sama kak, jangan sama. Ya enggak lah, siapa juga sama Tuhannya manusia terkutuk keluar dari Iya, kelamin. jangan sama-samakan Tuhan kita beda. Enggak ada dong, enggak ada. Nah, Siapa begitulah, juga Kak. mau menuhankan anak orang keluar dari kelamin, mati terkutuk. Begitulah bunda, waktu saya masih di Kristen juga saya begitu. Jadi Iyo, di masa Tuhan mati seperti terkutuk? itulah, mindsetnya seperti itu Kita kan dan karakternya seperti itu. Saya udah sering, saya suami istri bahkan bunda sering cekcok begini, kami sambil saja ketawain lah, apalah, pokoknya everything lah. Ya, kami saja tidak terganggu. Emang kalau menghadapi iblis itu kita harus sabar ya. Yang kita hadapi adalah iblis. Jadi harus sabar kitanya ya. Mending di bawah aja. Iblis nggak boleh naik. Iblis di bawah aja ya. Cuy. Akang, kenapa suaranya malam ini kurang bagus ya? Noise. Enggak bulat. Cempreng ya? Cempreng ya Bunda? Apa memang sengaja? Apa sengaja? Cempreng, enggak bagus. Jadi kenapa sih kalian panas kalau ada mualaf? Mereka kan sadar kalau Yesus tuh manusia. Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu ajaran Paulus tuh sampai mengutuk, sampai terkutuk gitu loh. Masa kalian percaya ajaran Paulus? Mengkambing hitamkan anak orang, mengutuk. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Aduh. Terus ya, Bunda, kalau boleh sharing. Halo? Ya lanjut. Kalau ajaran Paulus ya itu kan beratnya di apa? Kalau agama Katolik, mereka kan beda Katolik dan Kristen Protestan. Kalau di Katolik itu aku kan keturunan Chinese ya Bunda. Ya. Jadi kalau orang Chinese itu kan pegang hio, hio dan mereka itu membolehkan. Yang penting lu orang jadi Katolik, pengikut Yesus. Masih boleh dicampur adukan. Ya Allah. Berarti nggak murni ya? Oh, apa keturunan Chinese bang? Ya, papa mama Sama saya kayak saya, cuma kalau saya kasantar guludug jadi hidung, saya mau jadi hitam. Istri saya Manado, mamanya masih Kristen juga. Di Mapanget ya. Di area sana, Bang. Bang Rudi, gimana cara ngatur sholat 5 harinya tuh, bagi waktunya? Apalagi lagi kerja itu. Masa kita nggak ada waktu sih Bang? Cuma 5 5 menit, hari. 5 menit, 10 menit, masa Abang nggak bisa? Lagian kan kalau udah kerja itu ada jadwalnya Bang. Mereka juga paham, orang kantor juga paham.
Bukan sholat 5 hari, sholat 5 waktu dalam sehari, itu yang benar, Aldos. 5 hari. Iya. Iya, dasar belegung sih mau tokot berkokok. Ayaan ye. Eta. Din, Lama-lama aku udah jadi biasa. Bang. kita Dedi, Kristen Muslim, saudara. Dedi, Muslim udah. silakan apa yang disampaikan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari tadi menyimak ini. Artinya saya juga sangat kasihan juga dengan teman-teman Oten, yang mana sebenarnya kita sebagai Muslim. dikasihanin, jangan. Jadi apa ya? Pemahaman kita kan Allah menciptakan surga dan neraka itu kan sudah ada ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa neraka itu pasti ada bahan bakarnya. Nah, kita sebagai Muslim sebenarnya harus bersyukur juga kalau nggak ada Oten, ya bahan bakarnya apa? Itu saja, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Aldos, kamu Iya, jadi bahan Bang. bakar neraka, aduh Aldos. Enggak lah, Yesus udah ngejamin surga. Matius 7. Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, siapa itu ya? Karesteng, bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus. Itu kan pendetamu, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Ku tengok begitu dia ya. Nah, itulah pada Dalam waktu nama hari Yesus. terakhir. Dalam nama Iya, Yesus. iya kan menyebut nama Yesus kan? Berarti siapa yang diusir Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang, enyahlah kau Aldos beserta pendeta-pendetamu, pasturmu, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, itu kata Yesus loh. Itu kan Lupakan menurut Yesus. penafsiran Bunda. Nah, sekarang siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Karesteng, jujur kau, pinter. Berarti kau diusir toh. Gampang kok. Ini barang gampang. Kok Tinggal bisa? kau itu pakai akal berpikir. Kok bisa Yesus mengusir? Padahal kan kita mengikuti ajaran. Aduh, Mama. Gak mungkin lah. Ajaran apa yang kau ikuti dari Yesus? Coba. Yesus ke sinagog, Karesteng ke gereja, nyambungnya di mana? Gak nyambung. Apa kau ikuti dari Yesus? Ada, bro. Yesus mati di kafani, Aldos mati pakai jas tutup dasi kupu-kupu sepatu pantofel. Kan ngikutin zaman Bunda, zaman sekarang makan udah modern. Sampai sekarang orang-orang Yahudi di sana kalau ada yang meninggal tuh masih pakai kain putih, nggak berubah. Berarti pikirannya kuno. Zaman Wih, dulu. berarti tuh Tuhanmu keturunan Yahudi loh. Tuhanmu kuno. Wih, ini orang menghina-hina Tuhannya sendiri. Tuhanmu itu keturunan Bani Israel, Yahudi. Oh, hina lagi Tuhanmu kuno. Aduh. Nah, jadi kau bilang kau itu pengikut Yesus. Kau ajarannya nggak nyambung. Mana dibilang? Murni kau itu pengikut Paulus, Bang. Paulus itu Lalu yang benar gimana Bunda? Paulus, kau pengikut Paulus. Dialah Ya, itu yang menyamar-nyamar. Lalu supaya gimana? Yang benar gimana tuh? Yang benar itu ajaran Yesus. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan Yesus utusan. Tapi onde-mande apapun itu, Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau nabiku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad hanya untuk hanya kepada seluruh umat manusia. Selama kau masih manusia, berarti kau umatnya nabiku, Nabi Muhammad. Cuma kau kafir, ingkar, menutup diri. Jadilah kau masuk neraka. Kata Rasulullah nabiku, ya. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya para sahabat, ya, siapakah itu Rasulullah? Ya mereka yang ingkar dengan ajaran apa yang kusampaikan, yang tidak taat kepada apa yang kusampaikan. Nah, kau ini toh
ingkar kepada nabiku Nabi Muhammad. Kaulah itu penghuni neraka. Enggak, Kalau Yesus diutus kalau kepada saya, Bani Israel, Bang. Kalau Yesus. kalau saya dilahirkan dari perempuan Muslim, saya juga pasti ikut Muhammad. Tapi kan ada akal kok. Kau kan nggak bayi, kau kan nggak bocil, kau kan bukan balita. Ada akalmu nih, akal itu berkembang itu. Fungsikan Iya. akalmu itu ya. Kau harus membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana untuk diutus untuk Bani Israel, mana diutus untuk seluruh umat manusia. Itu yang harus cerdaskan otakmu. Jangan sia-siakan akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan hewan itu akal. Hewan itu cuma insting, kalau manusia akal, pakai akal. Lagian Aldo, kata siapa lu dilahirin dari rahim ibu lu? Emang dari mana? Mulai. Kok mulai, kata siapa? Saya. Emang lu lihat rahim ibu lu? Enggak. Kalau nggak lihat kenapa lu yakin dari rahim ibu lu? Yakinlah orang ibu Kan ada saya. akte kelahirannya, Kang. Ah, Kang juga. Kan ada akte kelahirannya. Emang akte kelahiran bisa ngelihat dia lagi di rahim? Masya Ya, betul. Allah. Kok Masya Allah? Jangan Kau lagi begitu lah. nyuri lagi istilah Masya Allah. Mestinya kali itu Termuter dari tadi. ya haleluya ih. Apa nih otak? Ini kata tetangga lu, Aldo, kata tetangga lu itu nggak disesar lahirnya itu, nggak pakai bidan. Ibu lu lagi bersihin, haciu, gulutuk, itu ada orang siapa? Ada bayi siapa itu? Ternyata si Aldo keluar. Di download saya di download. Ih, bayi hasil bersin lu. Kalau Al-Quran untuk semua manusia, Nabi Muhammad untuk semua manusia, kenapa berbahasa Arab Al-Quran itu? Jadi lu pengennya bahasa apa? Bahasa Tarutung? Bahasa bisa dimengerti kita lah. Kan Quran semua itu manusia. ya Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad bisa paham kalau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Yunani? Iya, paham. Sebentar Aldos. Nih kalau kau pakai akal ya, kau pakai akal nih. Nabiku ya Nabi Muhammad lahir di tanah Arab, Al-Quran turun berbahasa Arab. Dia sukses mengislamkan sejazirah Arab ya, kalaupun ada Kristen itu mungkin pendatang ya. Tapi yang kau tuhankan Tuhan, sekelas Tuhan. Gagal total mengkristenkan tanah kelahirannya sana. Gagal total. Padahal ini Tuhan loh. Nabiku sekelas Nabi, Rasul, sukses mengislamkan jazirah Arab sana. Ya kan? Kalau Mayoritas. sudah mengislamkan, kan, Berarti Tuhanmu gagal total dong. kalau Nabi Muhammad sudah mengislamkan Jazirah Arab, harusnya tuh Quran itu sesuai di negaranya gitu, di Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ya kan ada terjemahannya. Keistimewaan Al-Quran kami ya, setiap negara ada original teksnya ya. Al-Quran di bawahnya itu baru terjemahan. Originalnya ada untuk menjaga kemurniannya, keoriginalannya. Ada originalnya ikut. Nah kalau Bible, kalau misalnya kau ke Cina sana ya, kau ke Cina Aldos, kau ke Cina masuk ke gereja di sana, khotbahnya pakai bahasa Cina, apa kau nggak melongo, menganga kau di meja tuh, menganga kau nggak paham. Nah di Al-Quran kami originalnya selalu ikut. Kemudian ada terjemahannya di setiap negara, dipaham. Dan kemudian bacaan sholatnya dimanapun berada tetap bahasa Arab. Jadi orang pada paham. Nah kalau kau bergereja di negara Afrika sana ya, di negara Afrika, bahasanya bahasa yang ya apa ya, kau nggak paham lah. Apa kau pikir tinggal menghayal kau menganga. Itulah apa ya kehebatan Islam. Karena menjaga tetap original Al-Quran kami. Di surah Yusuf ayat 2 kan, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Gimana dari kalangan yang bukan Islam? Ya itu kan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad karena dia yang diberi pewahyuan. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi wahyu dari Tuhan itu diturunkan kepada Rasulnya sesuai dengan bahasa kaumnya.
di bahasa siapa? Musa. Itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab di sana, tapi itu kan serumpun. Serumpun. Nah, sementara kau, Tuhanmu orang Yahudi, bahasanya Aramaik atau Ibrani. Nah, kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Harusnya itu Biar gaul. akal Biar kau. gaul. Biar gaul. Kok gaul? Apaan gaul? Kau aja nggak paham apa itu teos. Kalau gaul, oke, kau anggap itu gaul. Oke, kau anggap itu gaul. Terus kenapa kau nggak pakai itu bahasa Yunani? Kita kan Kenapa? orang Indonesia. Biar kau tahu kalau teos itu dewa. Biar kau tahu. Alah. Dewa mana? Bener-bener nggak pakai otak kau bang ya. Teos itu. Enggak ada otak saya ini, Bunda. Saya kasih tahu bang, Teos itu di Bibelmu, original Bibelmu kan Yunani, Tuhanmu orang Yahudi. Bibelmu berbahasa Yunani. Nyambungnya di mana? Yang nggak nyambung lah. Ya kan? Dewa Teos itu. Bentar. Itu YouTube Gurunda katanya kresek-kresek Gurunda. Banyak yang komplain. Gurunda, kalau udah monitor, kasih pencerahan nih si Kampreto ini, si Aldo. Aldos. Semoga akalnya bisa berfungsi ya teman-teman. Gurunda lagi ini mungkin ya. Mungkin tidur ya jam 1 di tempatku loh. Udah lu bertanya aja tentang Islam. Aldos. Masrat ini? Iya, berarti surah Yusuf itu tuh berbicara. Ya bentar. Ini Masrat ini Muslim apa Kristen Masrat? Masrat. Oh, ya udah saya turunin ya. Saya bertanya surat Yusuf. Iya, yang ayat 2 itu. Berarti surat itu Yusuf ayat 2 Nabi Gus. Muhammad ya. Ya udah lu dia mau dijelasin. Ya udah gini. Bang Aldo ini orang Indonesia kan ya? Indonesia banget saya. Ya, Beda kayak Kian mau orang Misalkan, Jawa ya. Ya siap. Misalkan dikasih bahasa Ibrani, kira-kira paham nggak? Enggak lah. Kalau dikasih bahasa Inggris, paham nggak? Enggak. Nah, itulah yang dimaksud. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Karena di sono orangnya bahasa Arab. Kira-kira kalau misalkan orang Arab tersebut, kemudian Al-Quran turunnya bahasa Sunda, kira-kira mereka paham tidak? Tidak, karena kan dia di sana. Ya makanya, gampang kan? Coba, kalau kamu menggunakan akal kamu dengan waras, akal sehat, makanya kan kamu tadi, saya analogikan, kamu orang Indonesia, ya udahlah, nggak usah inilah. Kamu orang mana coba? Indonesia mana? Indonesia bagian mana gitu? Iya, coba. Bagian barat. Jawa Barat. Oke, nggak usah jauh-jauh luar negeri lah. Kamu ngerti nggak bahasa Papua? Suku Asmat. Nggak ngerti. Lah, itu yang satu bangsa saja kamu tidak mengerti. Apalagi lain bangsa. Kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Karena memang Nabi ada di lingkungan wilayah Arab. Bagaimana mungkin mereka mengerti kalau misalkan Al-Quran turunnya dengan bahasa Batak, dengan bahasa Betawi? Kira-kira mengerti nggak masyarakatnya? Coba, saya tanya, kira-kira mengerti nggak mereka? Nggak mengerti. Nah, sekarang simpel aja kayak gini loh. Kamu teks original, kitab kamu bahasa apa? Yunani. Yunani. Kamu ngerti nggak bahasa Yunani? Enggak. Loh, kenapa memaksa Al-Quran harus bahasa Indonesia? Kamu sendiri nggak mengerti bahasa kitab kamu. Makanya dijadiin Indonesia. Nah, di Indonesia ada nggak Al-Quran terjemah? Ada. Ada, gampang kan? Nah, ada yang simpel kayak gini. Kamu sering mendengar kalimat kayak gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Pernah mendengar nggak? Di TV, di masjid. Iya, udah pernah mendengar gak itu apa? Kalimat apa itu? Allahu Akbar. Iya, disebutnya apa? Disebut apa? Allah Maha Besar. Azan. Disebutnya azan kan? Iya. Oke. Kenapa dengan bahasa Arab? Maka bahasa Arab ini sangat simpel dipahami untuk berpikir. Padahal bahasa Arab, kemudian pindahlah di Inggris itu ada yang mengucapkan itu. Orang sudah bisa paham ketika ada orang mengatakan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang udah paham, oh itu suara azan. Tapi coba ketika di Inggris ada orang Batak ke Inggris dengan bahasa Batak, kira-kira paham nggak kalau itu lagi azan? Dengan bahasa Batak, nggak paham lah. Nah, nggak paham. Tapi dengan bahasa Arab, itu luar biasanya. Mau di Cina, mau di Singapura, mau di Finlandia, bahkan di pelosok sekalipun. Ketika terdengar Allahu Akbar, maka itu namanya azan. Bahasa Arab. Karena sering, ibaratnya itu udah Nah berarti udah lama gampang gitu. gampang dimengerti nggak? Iya, ibaratnya kan contohnya kayak lagu ini. Iya, lagi makanya viral, ya, saya tidak menanyakan itu. Artinya gampang dimengerti nggak? gampang dimengerti dengan konteks. Nah, gampang dimengerti bagi orang yang berakal. Sekarang saya nanya, ada bahasa kayak gini, Theos, kamu ngerti nggak? Theos tahu, ngerti. Apa itu? Diterjemahkan kan? Iya, apa itu Theos? Allah. Enak aja Allah. Dari mana? Nanti. Ya kan sama aja dewa juga kalau Gak sama, diterjemahin sembarangan. Indonesia. Mana ada Theos artinya Allah? Ada di Alkitab nah, ya itu kan penipuan itu. Nah coba, ketika Anda mendengarkan kata Theos, itu artinya dewa. Coba sekarang kalau misalkan pindah, ke misalkan Thailand, mengatakan Theos, apakah mereka mengerti dewa? Belum tentu. Itu loh Bang Aldos. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Karena kamu kan tidak punya akal kamu itu sungsang. Isi otaknya itu blekutak gitu loh. Maka tidak bisa mau mengerti. Jadi bukannya tidak mau mengerti, karena akalmu itu sungsang. Karena Al-Qur'anul Karim hanya untuk orang-orang yang berakal. Tapi ilmuwan kebanyakan orang Kristen. Kata siapa? Terbukti udah banyak. Kata siapa? Coba kayak gini kita buktikan. Kamu berakal atau tidak? Coba. Ini. Kalau Tuhan itu sama nggak dengan manusia? Tidak sama. Nah, kalau manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Kalau Yesus itu terlahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia lah. Berarti yang namanya manusia pantaskah menjadi Tuhan? Iya, tertulis di Alkitabnya begitu, Gen. Jawab dulu. Coba, katanya kamu berakal. Tadi yang namanya Tuhan itu bukan manusia, kamu yang menjawab. Yang namanya manusia juga bukan Tuhan, kamu juga yang menjawab. Sekarang, Yesus itu terlahir sebagai Tuhan ataukah terlahir sebagai manusia? Manusia. Nah, yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu makhluk. Nah, yang namanya makhluk itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau makhluk bukan Tuhan ciptaan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana ya? Gimana? Loh, kok gimana? Dari tadi lancar kamu menjawab.
Dari awal kamu menjawab lancar. Yang namanya Tuhan bukan manusia. Yang namanya manusia bukan Tuhan. Yesus terlahir sebagai manusia. Lancar kamu. Tapi giliran apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa kepentok? Pertanyaan ngejebak itu. Loh, kok menjebak? Oke. Iya. Apa yang merasa kamu jebak? Ya disudutkan. Loh, disudutkan. Emang Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia, orang Yahudi. Ya udah manusia. Yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia ya bukan Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau manusia? Jangan bahas itulah, Bang. Loh, kok jangan bahas? Takut. Kenapa? Loh. Itulah kenapa Al-Qur'anul Karim mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, tetapi tidak digunakan dengan baik. Kamu sekarang kayak gini, kamu sebenarnya pengen dikatakan orang yang berakal waras ataukah orang yang tidak berakal waras? Berakal waras lah. Orang yang berakal waras berarti menggunakan akalnya dengan baik, betul nggak? Betul, setuju. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan menganggap manusia itu sebagai Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu makhluk ciptaan. Iya, akal yang sehat, akal yang waras akan menggunakan pikirannya tersebut menganggap manusia itu Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan, makhluk. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau itu tanyain ke pendeta. Gimana? Kenapa dari tadi lancar dari tadi? Anda menjawab dari tadi lancar dari tadi ya teman-teman ya. Dari tadi Anda lancar menjawab. Kalau saya tidak tahu itu takut dosa ngejelasinnya. Loh, tadi kamu tahu nggak kalau manusia itu bukan Tuhan? Kamu tahu nggak? Tahu, manusia itu makhluk. Nah, oke. Yang namanya manusia itu makhluk. Namanya makhluk itu bukan Tuhan. Kamu tahu kan? Iya, makhluk. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu manusia? Manusia, orang Yahudi. Iya, berarti yang namanya manusia kan bukan Tuhan, betul kan? Kamu tahu kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan?